Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak pendidikan di Indonesia itu timpang banget? Di kota-kota besar, ada sekolah yang fasilitasnya lengkap banget. Mulai dari ruang kelas yang ber-AC, ada wifi, meja kursi kelas yang bagus dan mahal, aksesnya mudah, dan guru-gurunya juga update. Tapi, kalian tahu nggak, di sisi lain, terutama di wilayah pedalaman, masih banyak banget anak-anak yang harus jalan kaki jauh buat ke sekolah, nyebrang sungai, kualitas gurunya yang kurang, bahkan belajar di kelas yang atapnya rusak. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan satu atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 kilometer. Tidak hanya 90%. Jumlah keseluruhan sesuai murid ada 166 meja kursi dan 144 meja kursi diantaranya rusak. Lubang-lubang pada kayu ini akibat serangan rayap yang dibiarkan berlangsung lama, sehingga hampir di semua bagian mebel tidak ada yang utuh. Keadaan ini dirasa cukup mengganggu kegiatan belajar, sebab siswa harus menggunakan alas buku di bawahnya untuk menulis. Adanya dana bantuan operasional sekolah atau BOS juga tidak bisa mengatasi masalah kerusakan. 4758 Binjai, Sumatera Utara. Kotor dan terbengkalai. Rusak berat, luar ruang kelas bahkan tak bisa digunakan. Sejak dilanda banjir Februari lalu, hingga kini sekolah tidak merata aksesnya buat ke sekolah-sekolah buat anak-anak gitu. Ada anak-anak yang jalan kaki, yang sampai jalan kaki bisa sampai kilometeran, berapa kilometer lah supaya bisa nyampe ke sekolahnya. Bahkan ada yang pakai jembatan dari kayu, dimana jembatan dari kayu kalau misalkan kayak kurang kuat, jadi kayak dibikin seadanya aja gitu jembatannya, itu kan bisa rapuh ya, atau nggak kuat ngangkat banyak orang. Ada juga yang pakai perahu atau kapal gitu buat sampai ke sekolahnya ngelautin sungai. Dimana itu kan kalau misalkan ya hal-hal yang kita nggak mau, misalkan jembatannya hancur atau misalkan lagi deres aliran sungainya, itu kan pasti menghambat banget proses pembelajaran dari anak-anak itu, dimana anak-anak bisa terlambat masuk sekolah gitu. Jadi mana akses ini tuh harus kayak diutamain banget sama pemerintah supaya merata, jadi nggak kayak cuma di kota doang gitu ya yang bagus. Terus juga habis anak-anak itu sampai ke sekolah nggak terbayar gitu sama fasilitasnya, karena mereka tuh di sekolah ada yang dindingnya dari triplek, terus juga ada yang duduk lesehan tuh gara-gara kursinya kurang, sama gak ada toiletnya. Malah bandingin aja sama sekolah-sekolah yang ada di kota, ada yang pakai AC, proyektor, ada wifi, bahkan ada yang pakai lift juga. Berarti timpang banget ya, mulai dari akses ke sekolah aja udah terjadi ketimpangan gitu. Dan juga fasilitas-fasilitas yang didapat sama anak-anak di negara kita, khususnya yang di pedesaan, itu juga timpang banget fasilitasnya. Itu bro, di sini juga guru-guru yang honorer tuh gue dapat berita mereka hanya mendapatkan gaji 500.000, itu pun per bulan. Apalagi zaman sekarang kan guru-guru di Indonesia tuh nggak hanya dituntut untuk bisa mengajar ya, dituntut juga untuk bisa melakukan kerja administrasi di sekolah. Jadi menurut gue tuh jika mereka hanya digaji 500.000 di bawah, mereka nggak bakalan kuat atau nggak bakalan semangat untuk mengajar siswa-siswanya. Jadi bakalan kayak di masa bodohin lah, yang penting gua ajar gitu loh. Sama permasalahan kurikulum juga ini sering banget jadi permasalahan juga menurut gua, karena bayangin aja tiap ganti menteri juga kita ikutan ganti kurikulum, belum lagi nanti guru harus adaptasi lagi sama kurikulum baru. Nah itu dampaknya juga bisa ke siswanya gitu. Bayangin aja tiap 5 tahun sekali misal ganti kurikulum, guru belum bisa adaptasi dan juga belum bisa nerapin materi dari kurikulum itu ke para siswanya. Gimana siswanya mau belajar dengan efektif gitu dan bisa menyerap dari materi pembelajarannya, menurut gue itu ya. Berarti ini gue perjelas ya. Jadi kita udah dapat beberapa poin yang mau kita bahas. Kayak tadi yang dibilang Rama sama Caca, ada
ketimpangan antara akses dan juga fasilitas sekolah dari perkotaan sama pedesaan. Sama tadi yang Ehud bilang, kesejahteraan guru kita itu juga terbilang belum sejahtera karena gaji yang terbilang cukup sedikit dan beban kerja yang semakin bertambah gitu. Sama juga kurikulum kita yang kalau ganti menteri ganti kurikulum, tiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Nah, banyaknya masalah ini kan perlu kita cari solusi yang paling tepat gitu, paling memadai buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Dan juga ada yang sebenarnya gue bingungin, gimana kira-kira solusinya? Apakah kita harus menjadi seorang pemangku kepentingan gitu atau pejabat di pemerintahan buat ngatasin solusi-solusi ini? Apakah atau kayak kita bisa sebagai orang biasa mengerahkan tenaga kita gitu buat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia? Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurut gua sih utama dari pemerintahan dulu ya. Gimana yang tadi sudah gua sama Caca bilang masalah fasilitas sama akses gitu. Jadi pemerintah harus mengutamakan akses sama fasilitas di sekolah-sekolah yang ada di desa-desa supaya semuanya itu terjangkau dengan gampang, nggak perlu pakai susah-susah lagi buat kesananya. Dan juga yang pernah waktu itu juga dapat berita yang masalah di korupsi yang yang tower-tower gitu kan. Itu kan dimana itu menghambat ya perkembangan sekolah, dimana harusnya sekolah tuh bisa dapat wifi juga atau misalkan masyarakat sekitar itu bisa, tapi gara-gara itu tuh jadi gagal gitu semuanya. Padahal kan kita sekolah tuh harus bertransformasi gitu, karena kan sekarang udah di era digital, jadi semuanya itu harus bisa mengakses digital, internet juga harus gampang gitu. Jadi akses sama fasilitas ini penting banget, jadi harus banget diperhatikan sama pemerintah sekarang. Terus nyambung ngomongan Rama nih, dari pemerintah tuh bisa bikin kurikulum di sekolah jadi lebih fleksibel. Jadi kayak kita tuh nggak cuma ngejar nilai akademik, tapi bisa diajarin juga kayak tentang skill-skill yang bakal kepake di masa depan, kayak misalkan manner ataupun skill komunikasi gitu. Soalnya kan dunia kita tuh nggak cuma sebatas dari akademik aja ya. Jadi gitu deh. Iya sih, tapi menurut gua kita nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah. Kita tahu sendiri kan, pemerintah itu orang-orangnya kayak mana ya gitulah ya kan. Yang tahu Terus aja. dari gue pribadi sih, kita sebagai mahasiswa nih bisa tergerak hatinya untuk kayak bisa untuk melakukan pengajaran atau jadi guru sukarelawan terhadap daerah-daerah 3T, dan juga kita bisa menyebarkan jiwa sosial yang kita tanam ini untuk ke mahasiswa lain, supaya semua masyarakat tuh bergerak, gak cuma pemerintah aja gitu loh. Gue setuju sama Ehud, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa bersatu atau mendukung pemerintah ini buat mewujudkan kayak demi generasi masa depan Indonesia lebih baik. Kita sebagai mahasiswa harus bergerak bersatu gitu ya kan. Kita bisa jadi, nggak harus kita jadi pemangku kebijakan atau kita buat kebijakan buat memperbaiki masalah pendidikan di Indonesia dengan kita bisa jadi relawan buat ngajar di panti asuhan atau di sekolah-sekolah yang biasa gitu. Itu menurut gue juga bisa jadi satu langkah kecil buat jadi generasi masa depan itu jadi lebih baik dan dapat akses pendidikan yang lebih baik. Berarti sebenarnya solusi yang kita punya itu sebenarnya banyak opsi ya, dan kita juga nggak melulu harus menjadi seorang pejabat atau pemangku kepentingan. Kita juga sebagai mahasiswa berarti bisa gitu ya buat bergerak untuk membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di negara kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang salah dan apa yang bisa kita lakukan?
Kesimpulannya, pendidikan kita memang masih belum sempurna, tapi bukan berarti nggak bisa dibenerin. Kita nggak harus jadi pejabat kok untuk mulai melakukan aksi-aksi perubahan. Hal-hal kecil seperti membantu adik mengerjakan tugas sekolah, menjadi relawan dalam organisasi masyarakat, atau bahkan ngomongin isu ini kayak sekarang, itu sudah menjadi salah satu langkah awal dari perubahan besar. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Dan yang paling penting, setiap anak di Indonesia berhak memiliki pendidikan yang layak.